Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Cinta Maria Magdalena yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 20 ayat 1 dan 11a. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penginjil Yohanes menampilkan tokoh Maria Magdalena pada hari ketiga setelah Yesus disalibkan. Hari yang ketiga itu adalah hari yang disebutkan oleh Yesus bahwa Anak Manusia akan bangkit dari antara orang mati. Tepat pada hari yang ketiga itulah Maria pergi ke makam Yesus. Bahkan Yohanes menyebutkan saat kunjungan itu ketika hari masih gelap menjelang menyingsingnya mentari. Maria bukanlah tokoh yang muncul secara tiba-tiba, melainkan bahwa dia adalah orang yang berdiri dekat kaki salib Yesus di atas bukit Golgota. Dia adalah seorang pribadi yang sangat dekat dengan Yesus. Mengapa dia pergi ke makam itu? Karena ia mencintai gurunya itu. Ia ingin memberikan penghormatan kepada jasadnya dengan memberikan rempah dan balsam. Namun, apa yang didapat oleh Maria? Dia menemukan makam dalam keadaan tidak beres. Bagi Maria Magdalena sudah jelas bahwa kubur itu sudah dirampok dan bahwa mayat Yesus sudah dicuri. Dia tidak memiliki pikiran selain seperti itu. Itulah yang dikatakannya kepada Petrus dan murid yang dikasihi Yesus. Saudara-saudari terkasih, melihat kenyataan itu, Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Dia menangis sebab bukan saja kekasihnya itu telah mati, tetapi Yesusnya sudah diambil orang. Inilah perasaan orang yang kehilangan orang yang sangat dicintainya. Kepada para malaikat yang menanyakan mengapa ia menangis, Maria Magdalena menegaskan kehilangannya itu. Katanya, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Tanpa menunggu jawaban dari malaikat, Maria menoleh dan melihat Yesus, tapi dia tidak tahu kalau itu Yesus. Yesus bertanya juga seperti malaikat itu, mengapa ia menangis? Maria juga menegaskan kalau ia mencari Yesus, bahkan ia meminta Yesus untuk menunjukkan tempat jenazah Yesus diletakkan. Yesus juga tidak memberikan jawaban, tetapi Yesus memanggil namanya. Katanya, Maria. Kok orang ini mengenal diriku? Dan suara itu sangat aku kenal. Lalu ia berseru, Rabuni, Guru. Getar suara Yesus yang menyebut namanya membuat dia memiliki kepastian bahwa dialah Yesus, sang guru yang sedang ia ingin temui. Maria Magdalena adalah sosok wanita pertama
yang ditampaki oleh Yesus setelah ia bangkit dari kuburnya. Mengapa harus Maria Magdalena? Mengapa bukan para rasulnya? Mereka takut, Maria tidak. Saudara-saudari terkasih, kita pun yang sekarang ini hidup juga memiliki rasa takut untuk mengunjungi makam, apalagi jika sendirian saja. Maria Magdalena meskipun seorang wanita, dia memiliki keberanian yang tidak dimiliki kebanyakan orang. Cintanya yang besar kepada Yesus telah menghapus rasa takutnya sebagai seorang wanita lemah, bahkan rasa takut semua pengikut Yesus, karena guru yang selama ini mereka andalkan telah mati. Gurunya telah wafat oleh karena keberingasan bangsanya sendiri. Yesus disalibkan dan Maria Magdalena ada di samping Bunda Maria, ibu Yesus, menyaksikan peristiwa penyaliban itu. Dia juga melihat Yesus menyerahkan nyawanya hingga diturunkan dari salib dan dibaringkan di makamnya. Maria tahu tempat Yesus dimakamkan, jadi dia tidak perlu bertanya kepada siapapun dan tidak perlu meminta persetujuan siapapun. Cintanya yang besar ingin memberikan penghormatan untuk sang guru. Keinginannya yang besar dan cintanya yang tulus terbayar lunas oleh sebuah sapaan penuh kasih dari Yesus. Maria, getar suara orang yang dikasihi itu telah menyadarkan dia dari rasa kehilangan sesaat dan segera memberikan kepastian kepadanya sehingga meluncur kata-kata penuh hormat kepada orang yang menyapanya. Rabuni, cinta dibalas dengan cinta. Pencarian itu digenapkan oleh perjumpaan. Pencarian orang mati dihentikan dengan kehadiran Sang Hidup. Orang yang telah pergi dari hidupnya kini hadir tepat di hadapannya dan ingin sekali ia memeluk kekasihnya itu. Saudara-saudari terkasih, Maria Magdalena diutus oleh Yesus untuk menemui para muridnya. Dan ia telah bersaksi, "Aku telah melihat Tuhan." Melihat Tuhan adalah bukti dari anugerah cinta yang dimiliki Maria Magdalena kepada gurunya. Pada masa sekarang ini, melalui pewartaan Injil hari ini, gereja mengingatkan kita untuk memiliki cinta yang sempurna dan kerinduan yang suci kepada Yesus yang kita imani sebagai anak Allah yang hidup. Kalau kita ingin mempunyai pengalaman seperti Maria Magdalena, yang diperlukan dari kita adalah cinta yang tulus kepada Yesus. Seperti Maria, kita harus memiliki keberanian dan kemauan kuat untuk menemui Tuhan Yesus sebagai sosok yang telah lebih dahulu mencintai kita. Maria Magdalena menjadi manusia baru yang sangat berubah setelah berjumpa dengan Yesus. Ia telah dimanusiakan oleh Yesus dan menjadi seseorang yang memiliki hati yang penuh kasih. Karena besarnya cintanya kepada Yesus, Sang Bangkit berkenan menyatakan dirinya sebagai Allah yang hidup dan bangkit sekalipun diketahuinya Yesus sudah wafat di salib. Marilah kita memupuk cinta kita kepada Yesus dengan meneladani
Maria Magdalena. Kita diundang untuk rajin mendengarkan Yesus yang berfirman dalam kitab suci. Apakah aku sudah memiliki kasih kepada Yesus dengan mendengarkannya berfirman? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, betapa bahagianya Maria Magdalena mengenali Yesus yang bangkit. Kobarkanlah cinta kami kepada Yesus, agar dia juga berkenan menyatakan dirinya kepada kami. Sebab dialah Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.